menatap Huo Laihu dengan rasa ingin tahu dan berkata harimau. Kami di klan Serigala Iblis semua mengatakan bahwa aku adalah iblis kecil. Jika aku membuat tato senior di lenganku, apakah aku akan dianggap sebagai iblis besar di masa depan? Bab 1252 Alam Void. Pangeran Gurgel Api Harimau menelan dengan ketakutan dan tersedak, tidak tahu bagaimana menjawab. Aroma daging babi panggang dan burung bersayap api pengemis membangkitkan selera makannya. Tetapi setelah dipikir-pikir lagi, jika mereka tidak berdiri di sisi pendahulu mereka saat ini sudah pasti suku harimau api dan serigala iblis mereka yang akan terpanggang. Kekuatan senior terlalu mengerikan, bahkan pangeran harimau api yang telah mencapai alam demigod dan garis keturunannya semakin murni pun tidak dapat merasakan kedalamannya. Dalam sekejap mata seluruh wilayah laut berubah menjadi lautan api dan 3 suku iblis malam dirugikan berapa banyak, lebih dari 1 juta. Belum lagi para pangeran macan api dan yang lainnya, bahkan dewa bersayap dan dewa-dewa lainnya pun ngeri saat melihat pemandangan ini. Awalnya mereka hanya waspada, takut Yelang adalah ahli top lain yang sekuat pendeta Tao Tua. Mereka masih ragu di dalam hati mereka. Bagaimanapun juga, dari informasi yang mereka tahu, Yelang terlalu muda. Sekarang setelah aku melihatnya dengan mata kepala sendiri, aku khawatir bahkan jika pendeta Tao Tua itu turun tangan sendiri. Dia mungkin tidak bisa menyebabkan kerusakan sebesar itu, kan mengerikan. Kenapa kalian semua berdiri di sana makan dan minum? Ada pertempuran besar menanti kalian nanti. Para minion ini hanyalah hidangan pembuka, mereka perlu mengumpulkan kekuatan mereka dan menunggu pertempuran penentuan dimulai. Yelang menyapa dengan keras. Seolah-olah dia telah berubah menjadi ahli barbeque, memanipulasi kekuatan 5 elemen memanggang dan menambahkan bumbu pada saat yang sama. Bagaimana mungkin 3 suku iblis malam, babi api, dan burung bersayap api bisa menjadi lawan mereka? Jelas bahwa dia di sini untuk mengantarkan makanan. Pengungsi dari seluruh dunia yang menyaksikan adegan ini melalui siaran langsung semua tercengang dan tidak bisa mempercayainya. Apakah ini masih monster alien yang tak terkalahkan? Kenapa jadi begitu tidak berarti di depan pemuda dari negara naga ini? Dibandingkan dengan monster-monster ini, kenapa aku merasa bahwa manusia dari negara naga lebih seperti monster? Tidak, itu tidak benar. Kata monster tidak tepat. Kata iblis lebih tepat. Apakah orang ini iblis? Pikiran ini muncul di benak miliaran orang pada saat yang sama. Melihat babi api dan burung bersayap api yang melolong menyedihkan dan berjuang di lautan api. Semua manusia merasakan hawa dingin merayapi tulang belakang mereka dan merasakan rambut mereka berdiri tegak. Mereka takut pada metode Yelang seperti harimau. Pada saat yang sama mereka dipenuhi dengan rasa iri. Itu hebat. Ternyata ada iblis seperti itu di kerajaan naga yang bisa melawan ras alien yang penuh kebencian ini. Jika negara mereka juga memiliki iblis seperti itu, bagaimana mungkin mereka jatuh ke dalam keadaan menyedihkan di mana mereka berada dalam bahaya kehilangan nyawa mereka kapan saja. Kil-kil anjing-anjing ini ikuti pangeran ini untuk menyerbu ke depan dan tumpahkan darahmu untuk para pendahulumu. Pangeran serigala mengeluarkan teriakan aneh dan bergegas menuju medan perang dengan puluhan ribu serigala betina harimau api dan bunga matahari iblis penembus langit mengikuti dari dekat di belakang. Mata menawan Hu Bingkin melirik tangan Yelang yang tiba-tiba terangkat melihat bahwa dia tidak berniat memperhatikannya. Dia juga bergegas menuju medan perang alam ilahi. Dia hanya pergi ke sana untuk ikut bersenang-senang. Dia khawatir jika dia tidak bekerja cukup keras, Yelang akan menuduhnya tidak mengambil bagian aktif dalam perang. Aku tidak akan pergi, Yelang. Kau tahu, bukan karena aku tidak ingin membantumu, tetapi kekuatanku terlalu rendah, hanya di tingkat bumi. Jika aku pergi, aku mungkin tidak bisa kembali. Yi Ke menjelaskan dengan lancar dalam bahasa suku bersayap. Dia seorang pengecut, dia mengakuinya. Jika Bapak Tuhan tidak memanggilnya, dia pasti masih menonton siaran langsung dengan wanita muda di villa. Bagaimana aku bisa datang ke tempat yang berbahaya seperti ini? Melihat Yelang tidak mengatakan apa-apa, Yi Ke hendak berbicara lagi, tetapi begitu mulut kecilnya terbuka, mulut itu tersumbat. Yi Ke bergumam tidak jelas, dengan sepotong kecil sayap burung tersumpal di mulutnya. Jangan bicara, makan barbeque. Yelang menyela kata-kata Yi Ke. Saat ini Xiao Xiao dan yang lainnya sedang mengawasinya melalui siaran langsung. Aku tidak punya waktu untuk menggoda Yi Ke di sini. Jika kamu tidak ingin pergi berperang, maka jangan pergi berperang. Bisa menipu Yi Sen untuk datang ke sini melalui Yi Ke sudah merupakan berkah yang tak terduga. Dia dengan keras mendesak kobaran api di laut dan kelompok monster alien dari 3 dimensi berjatuhan satu demi satu. Dengan pandangan sekilas, dia melihat bahwa dewa iblis malam dan 6 dewa asing lainnya juga sedang ditekan dan berada dalam bahaya dalam sekejap mata. Tetapi bagaimana mungkin dewa iblis malam yang hanya mampu bertarung dibandingkan dengan semua dewa dari 5 klan? Mereka sama sekali tidak berada pada tingkat kekuatan tempur yang sama. Melihat 3 suku monster yang terus-menerus sekarat, Yelang merasa sedikit menyesal. Ada terlalu banyak alien dan dia tidak mampu menangani mereka semua sekaligus dan banyak dari mereka yang hangus menjadi abu. Akan lebih mudah jika satu ras menyerang dalam satu waktu. Panggang langsung dan berikan kepada klan kuno Nangong dan keluarga Ye untuk dikonsumsi. Ini dapat sangat meningkatkan ki dan darah, yang tidak kalah dengan kesempatan biasa. Raja Serigala Iblis, kau antek manusia hina, bahkan jika dewa ini mati, akhirmu tidak akan lebih baik. Tuan itu tidak akan pernah mengizinkanmu terlibat dengan manusia. Aku menunggumu di jalan menuju neraka. Iblis malam itu berlumuran darah hitam yang terang, dan sayap di belakangnya patah. Dengan cairan kotor yang terus-menerus mengalir keluar, dia berubah menjadi api hitam dan bergegas menuju arah Raja Serigala Iblis dan dewa-dewa lainnya.
Oh tidak, dia akan meledakkan diri, orang gila ini. Raja Serigala Iblis berteriak panik dan hendak mengungsi. Namun di semua sisi mereka, kelima dewa lainnya mengubah diri menjadi 5 bola api menyala dengan berbagai warna dan bergegas menuju dewa-dewa dari 5 suku. Bahkan jika kita tidak bisa membunuh kelompok dewa ini, kita harus membuat para pengkhianat ini mundur. 3 suku iblis malam, babi api, dan burung bersayap api menderita kerugian besar, dan bahkan para dewa pun merasa sedih. Sekarang orang-orang terlalu kuat untuk menyelamatkan situasi, bahkan jika itu berarti kematian. Mereka lebih memilih untuk tidak menjadi anjing peliharaan manusia. Mereka lebih memilih untuk menghancurkan diri sendiri daripada membiarkan 5 suku serigala iblis mengambil pujian atas hidup mereka. Alam roh jahat, peningkatan. Yelang bergumam pada dirinya sendiri. Sistem masih dalam peningkatan. Hanya karena panel tidak dapat dibuka, tidak berarti fungsinya hilang. Ding. Tuan rumah mengonsumsi 5 juta poin penjahat takdir selamat kepada tuan rumah karena telah meningkatkan alam roh jahat ke alam fight. Catatan 1 alam fight lebih padat dengan penghalang untuk masuk dan keluar yang hanya dapat dioperasikan oleh tuan rumah catatan 2. Alam fight mencakup area yang lebih luas membentang sejauh puluhan mil catatan 3 alam fight dapat dibuka berulang kali tanpa mengonsumsi poin penjahat takdir. Yelang sedang memanggang sambil menyiapkan medan kehampaan. 6 kurungan transparan sepenuhnya membungkus Night Demon yang melakukan penghancuran diri dan 6 dewa lainnya di alam kehampaan. Raungan memekakkan telinga bergema ribuan mil jauhnya. Ruang di 6 area itu bergetar dan retakan mulai terbentuk. Alam kehampaan yang menjebak Night Demon itu seperti bola yang meledak terus-menerus mengembang. Cairan kotor di dalam seperti dendam iblis tak berujung bergegas dengan gila ke dunia luar alam kehampaan dipelintir menjadi kepala banteng ganas dengan tentakel. Untungnya, sebelum domain kehancuran itu rusak, sisa kekuatan ledakan diri iblis malam akhirnya menghilang. Alam kehampaan membentang keluar dari bentuk dan tidak bisa lagi kembali ke bentuk sangkarnya bab 1253 Ratu Klan Mei memanggil. Yelang menghela napas dalam-dalam dan berseru sungguh iblis malam yang menakutkan. Bukannya alam kehampaan terlalu lemah, tetapi kekuatan yang dihasilkan oleh peledakan diri iblis malam beberapa kali lebih kuat daripada kekuatan aslinya pada saat itu. Kau tahu, klan iblis malam sebanding dengan ras teratas di antara 5 klan, dan dewa iblis malam bahkan sebanding dengan 5 dewa seperti dewa bersayap. Seberapa kuat kekuatannya, kerusakan yang disebabkan oleh penghancuran diri akan berlipat ganda beberapa kali bahkan jika diregangkan hingga kehilangan elastisitasnya. Itu tidak akan menghalangi kekuatan domain fight. 5 juta ini benar-benar sepadan. Kelima suku termasuk serigala iblis berada di bawah komandonya jika 1 atau 2 hilang dalam 3 unit garda depan dewa iblis malam. Itu akan terlambat baginya untuk menyesal. Terima kasih Tuan Ye atas bantuanmu, aku tidak akan pernah melupakan kebaikanmu yang besar. Dewa-dewa dari 5 suku semuanya membungkuk ke arah Yelang dengan keterkejutan yang tidak dapat dijelaskan di hati mereka. Bahkan dengan kekuatan mereka, mereka masih harus berpikir hati-hati ketika menghadapi penghancuran diri Night Demon. Paling banter mereka akan terluka, dan paling buruk mereka akan mati. Siapa sangka Yelang bisa dengan mudahnya memblokir ledakan diri yang mengerikan seperti itu? Pada saat yang sama, dia juga mengendalikan penghancuran diri dari 5 dewa lainnya. Tingkat kekuatan ini adalah sesuatu yang bahkan Yisen dan 5 lainnya tidak dapat capai. Kita semua adalah satu keluarga, mengapa kita membicarakan 2 hal yang berbeda? Yelang terkekeh, memadamkan api di telapak tangannya, dan memandang kelompok dewa di langit dengan senyum ramah. Kalau soal kata-kata, katakan saja hal-hal yang baik. Apa yang bisa kita lakukan jika dia tidak bertindak? Biarkan 6 dewa itu menghancurkan diri sendiri di tepi kota Tianhai. Bahkan kota Tianhai akan hancur total. Sisa-sisa dari 3 suku secara bertahap mati di bawah pengepungan 5 suku termasuk serigala iblis. Setelah kehilangan alam ilahi. Sisa-sisa dari ketiga suku tersebut bahkan tidak dapat membuka portal kecil itu sendiri untuk melarikan diri dan hanya bisa menerima nasib kehancuran. Pasukan dari ketiga suku yang awalnya perkasa musnah sepenuhnya dalam sekejap mata. Puluhan dewa, termasuk Raja Serigala Iblis, juga mendarat di pantai, mempertahankan wujud manusia mereka dan berdiri di sekitar Yelang dengan sangat hormat. Betapa menakutkannya anak laki-laki manusia ini. Jika dia mengikuti anak laki-laki ini, siapa tahu putraku yang konyol mungkin bisa melampauiku di masa depan. Raja Serigala Iblis berpikir dalam hati. Betapa tampannya pria muda manusia ini. Aku dengar dari Bingkin bahwa anak laki-laki ini menyukai wanita yang... Tapi aku tidak tahu apakah berita itu benar. Aku belum pernah melihatnya menatapku sedetik pun. Tidak masalah, jika Yelang menyukai wanita yang sudah Suku rubahku punya banyak rubah betina, dia bisa saja mencari manusia untuk dinikahi, bahkan aku bisa berkompromi jika dia suka. Gadis muda Bingkin adalah pilihan terbaik. Mata menawan Ratu Rubah terus menatap punggung Yelang dengan tatapan aneh di matanya Hetui. Kau hanya rubah apa yang kau pikirkan? Apakah kau berencana menggunakan tubuhmu untuk merayu Tuan Muda Ye? Betapa hinanya, sayang sekali klan harimau apiku tidak memiliki jalang penggoda seperti klan rubah. Raja Macan Api merasa iri dan cemburu. Aku tidak tahu rasa biji melon apa yang disukai Tuan Muda Ye. Kaisar Tongtian Demon Kui tidak memiliki jendel. Dia menyentuh piring biji melon. Berpikir untuk menjilatnya di dalam hatinya. Mata Yisen, yang selama ini pasif, berubah secara signifikan ketika dia melihat Yelang. Matanya tiba-tiba berhenti pada Yi Keer dan kemudian menatap punggung Yelang. Setelah membesarkan putrinya selama bertahun-tahun, dia tidak pernah berpikir untuk menikahkannya.
Jika ada yang berani menyentuh putrinya, hanya ada satu cara, dan itu adalah kematian. Tetapi jika orang itu adalah Yelang, bukan tidak mungkin untuk mempertimbangkannya. Dia akhirnya mengerti, meskipun kelima suku bekerja sama, mereka menghapus ketiga suku dalam waktu singkat. Namun, bahkan jika kelima suku mereka tidak ada, ketiga suku iblis malam mungkin masih dalam bahaya kematian. Anak laki-laki ini, Yelang, terlalu jahat di mata mereka. Yelang, alien ini, bahkan lebih aneh. Jika kita bisa berteman, itu akan menjadi yang terbaik. Akan sangat bagus jika kita bisa membentuk aliansi pernikahan. Siapa tahu, mungkin makhluk dengan garis keturunan yang bahkan lebih mengerikan mungkin lahir di klan bersayap. Kelima alam ilahi semuanya ingin mendekat pada Yelang apapun biayanya. Tetapi Yelang sendiri tidak mengerti. Dia menatap langit cerah yang kosong dan berkata dengan suara keras. Kamu sudah mengawasi dari luar begitu lama, keluarlah dan temui aku. Kamu tidak bisa lari dari pertarungan, kamu harus bertarung. Kamu ingin mengandalkan tiga suku iblis malam untuk menguras kekuatan bertarungku? Tetapi metode ini sepertinya tidak terlalu pintar. Ada 35 ras alien yang telah turun ke kerajaan raksasa itu sendirian. Diperkirakan ada kurang dari 30 ras alien yang mendarat di negara naga sekarang. Bahkan ada eksistensi yang lebih mengerikan yang mengintai di luar kehampaan. Anda harus tahu bahwa dalam pengembangan aslinya, Sekte Tianxi dihancurkan, dan kerajaan naga dihancurkan oleh ras asing ini. Bagaimana mungkin invasi ras asing menyebabkan kerusakan yang begitu kecil? Alasan mengapa dia membuat keributan besar adalah karena barbecue dan penekanan terhadap penghancuran diri 6 dewa. Ini untuk menarik perhatian ras asing yang mengincar kita dengan penuh nafsu. Anda tahu, di berbagai bagian negara naga, sejumlah besar orang yang berjuang melawan ras alien saat ini adalah orang-orangnya. Bahkan Liuli dan Loli Kegelapan sedang berjuang melawan alien. Jika dia tidak membuat keributan yang lebih besar di sini, ras alien di luar sana secara bertahap akan memberikan tekanan pada kota-kota lain. Itu adalah situasi yang tidak ingin dia lihat. Terus terang saja, bahkan jika Sekte Tianxi dihancurkan, paling banter yang akan dia rasakan hanyalah desahan dalam hatinya. Jika Liuli dan yang lainnya terluka sedikit saja, dia ingin membunuh mereka secara langsung di sarang ras alien ini. Selama dia menunjukkan kekuatan tempur yang cukup dan tak tertandingi, dia akan dapat terus mengepung dan menyerang bala bantuan. Crash! Di permukaan laut, ombak besar bergulung-gulung dengan semburan putih naik dan turun. Ketika semburan itu jatuh, portal merah muncul di permukaan laut. Pintu terbuka dan sosok yang mempesona keluar. Saat dia memperlihatkan wajahnya, semua wanita cantik di istana menjadi pucat pasi. Dia memiliki figur yang menggairahkan wajah yang mempesona dan secara alami menawan dalam setiap gerakan. Ada gumpalan aroma merah yang melayang di seluruh permukaan laut dan kemudian bergerak menuju pantai secara bertahap dan akurat dengan tujuan tertentu. Oh tidak, kini Ratu Meiju, hati-hati dengan pesona pencuri ini. Tuan Ye sial, di mana Tuan Ye? Saat banyak dewa di pantai melawan serangan sihir dari Ratu Klan Mei, mereka tiba-tiba menyadari bahwa sosok Yelang telah menghilang dari tempat itu. Saat mereka bereaksi, Yelang sudah berjalan menuju Ratu Meiju. Jangan bergerak, atau kamu akan terpesona. Ratu Rubah berbicara untuk mengingatkan. Suku Mei dan suku Rubah mereka memiliki karakteristik yang serupa. Tetapi dibandingkan dengan klan Rubah, klan Mei lebih jahat. Ras ini tidak memiliki wujud fisik dan roh jahat yang dihasilkannya dapat memasuki tubuh makhluk hidup manapun, mendorongnya untuk melakukan hal-hal yang luar biasa. Kemunculan Meiju berarti ras alien lain di luar sana mengincar kita dengan penuh iri. Bahkan jika kita pergi untuk menyelamatkan mereka sekarang, kita akan dihadang. Ras alien itu tidak berani mengambil inisiatif untuk menyerang Yelang. Mereka ingin menggunakan plan Mei untuk membingungkan pikiran Yelang. Bab 1254 Memikat Langsin. Jika mereka memaksakan langkah mereka, mereka pasti akan mengganggu pesona pencuri. Sekarang Yelang hanya bisa menyelesaikannya sendiri. Ratu Rubah mengerutkan kening. Jika Yelang benar-benar terpesona oleh Meiju, maka klan Rubah harus memikirkan jalan keluar. Satu-satunya dasar bagi mereka untuk membantu umat manusia adalah Yelang. Jika bahkan Yelang terpesona, mereka tidak akan memiliki harapan bagi umat manusia. Di sisi pendeta Tao Tua itu sudah ada orang-orang kuat dari ras lain yang mampu bersaing dengannya. Satu-satunya variabel adalah Yelang. Jika variabel itu pun dihilangkan, tidak ada gunanya bagi klan Rubah untuk mengambil risiko. Semuanya berakhir. Yelang, dia tidak bisa bertahan lebih lama lagi. Ketika Yiker melihat adegan ini, dia terkejut dan tergagap gugup. Orang luar mungkin berpikir bahwa Yelang tidak tertarik pada wanita, tetapi setelah tinggal di villa untuk beberapa waktu, dia tahu betul sifat asli Yelang. Orang ini sama sekali tidak menyembunyikannya. Nona muda itu berkata, siku dan masuk ke kamar. Lin Youchu mengedipkan mata, menyikut, dan masuk ke rumah. Sekarang, Ratu Klan Pesona begitu menawan secara alami sehingga bahkan Ratu Klan Rubah pun takut padanya. Seberapa kuat pesonanya? Bahkan tanpa pesona ini, penampilan dan sosoknya masih luar biasa. Energi semacam itu sudah meluap dari laut. Pukul ular itu di bagiannya yang paling rentan. Itu mengenai tepat di jantung Yelang. Sekarang kita tidak bisa membiarkan Ratu Klan Mei melakukan mantranya. Jika Tuan Ye terpikat, konsekuensinya akan menjadi bencana. Hu Bingqin juga menjadi gugup. Dia telah mengikuti Yelang untuk waktu yang singkat, tetapi dia selalu dikelilingi oleh wanita cantik sekarang. Ratu Klan Mei sangat kuat sehingga ibunya pun harus mengakui kekalahan.
Ini adalah alam ilahi di mana pesona sejati sepenuhnya terwujud, dan keajaibannya sangat dahsyat. Jika mereka benar-benar membiarkannya menyihir Yelang, kelima suku akan menderita kekalahan besar. Tuan muda Ye, hati-hati. Ratu klan Mei memiliki niat jahat. Hu Bingqin berteriak dengan keras dan ada sedikit pesona dalam suaranya saat dia melawan Ratu klan Mei. Namun suaranya terhalang bahkan sebelum mencapai pantai. Hu Bingqin mengambil langkah maju dan hendak bergegas menuju Yelang di laut pada saat ini. Bayangan hitam yang mengerikan muncul di laut meremukkan ke bawah seperti kekuatan yang luar biasa. Monster besar berdiri di atas laut. Tubuhnya lebih dari 2 kali lebih besar dari Raja Serigala Iblis yang berubah. Banyak dewa di pantai mendongak dengan cemberut. Kaisar Sura, kau juga ada di sini. Jika kau ingin memulai perang, mulailah saja perang. Mengapa menggunakan cara yang begitu hina? Sejak kapan klan Sura menjadi begitu hina dan tak tahu malu? Raja Serigala Iblis dan beberapa lainnya mulai mencibir. Kaisar Sura yang sombong, dengan ekspresi dingin, mendengus pelan. Dan sebuah suara seperti guntur meledak di samping semua orang manusia biasa layak untuk diikuti oleh kelima suku Anda hari ini. Ratu klan Mei telah menyihirnya. Kalian semua dari kelima suku adalah pengkhianat yang melanggar perjanjian. Setelah itu kalian akan dihukum berat. Sialan, ayah orang-orang ini ingin membunuhmu. Pangeran Serigala mendekati Raja Serigala Iblis dan berteriak dengan suara rendah. Raja Serigala Iblis berbalik dan menatap putranya dengan tidak senang tetapi tidak mengatakan apapun lagi. Seperti yang dikatakan Ratu Rubah, jika Yelang benar-benar terpesona oleh Ratu Mei, aku khawatir kelima suku akan berada dalam masalah kali ini. Aku benar-benar celaka di selokan. Kedua belah pihak tenang pada saat yang sama, dan mengalihkan pandangan mereka ke arah Ratu Meiju di laut. Ratu klan Mei berdiri di laut, melirik ringan, tidak menganggap serius puluhan dewa di pantai sama sekali. Dia punya seseorang di belakangnya. Jadi dia tidak khawatir diserang Tuan Muda Yeit. Lebih baik menyelesaikan perseteruan daripada membuatnya kita semua di sini untuk kesempatan itu. Tidak perlu memperjuangkan kesempatan itu. Ratu suku Meiju membuka bibir merahnya sedikit dan menatap pria manusia di depannya. Mata menawannya penuh dengan cahaya aneh. Dia benar-benar terkejut. Dia tidak pernah menyangka bahwa dia, Ratu Meiju, akan sangat menyukai Yelang begitu melihatnya. Untungnya, dia menahan kegelisahan batinnya tepat waktu. Kalau tidak, siapa yang tahu lelucon macam apa yang akan terjadi. Dia memiliki keyakinan mutlak di dalam hatinya. Dan dia menggunakan semua pesonanya pada Yelang. Jangankan dia hanya seorang pemuda, bahkan para dewa yang berpengalaman dan kuat pun merasa sulit untuk tetap menahan diri. Selama dia berusaha sekuat tenaga untuk menyihir mereka, umat manusia yang bahkan ditakuti oleh beberapa dewa tingkat atas seperti Kaisar Sura pasti akan digunakan olehnya. Siapa yang tahu, mungkin suku Mei mereka dapat mengandalkan Yelang untuk meningkatkan status mereka dengan cepat dan tidak perlu lagi bergantung pada kekuatan ras lain. Tuan Muda Ye. Mendengar tentang reputasimu lebih buruk daripada bertemu denganmu secara langsung, aku terpesona oleh penampilanmu yang heroik. Aku ingin tahu apakah Tuan Muda Ye bersedia bergabung dengan klan Mei kami dan menjadi kaisar baru alam ilahi klan Mei. Ketika Ratu klan Mei membuka bibir merahnya, itu seperti suara iblis yang memenuhi telinganya. Suaranya berubah menjadi gumpalan aura mempesona, menyerbu anggota badan dan tulang Yelang dari segala arah. Oke. Mata Yelang kosong dan dia mengangguk perlahan, setuju seolah-olah dalam mimpi buruk. Merupakan kehormatan besar bagi klan Mei bahwa Tuan Muda Ye bersedia untuk bergabung. Ratu Meiju sangat gembira. Dia tidak menyangka bahwa Yelang begitu rentan. Dengan kata lain, dia mengenai titik lemah Yelang. Membuatnya tidak dapat melepaskan diri. Orang ini pasti menyukai wanita cantik, karena dia bisa merayunya dengan begitu mudah. Ratu klan Charm diam-diam merasa senang dan terus menyihirnya dengan suara ajaibnya. Tuan Muda Ye, saya dengar Anda dekat dengan Ratu klan Rubah. Saya ingin tahu apakah Anda pernah merasakan pesona klan Rubah namun. Saya dapat menjamin bahwa klan Rubah dapat memberi Anda Tuan Yu dengan pengalaman yang sama dan klan Mei saya pasti dapat memberikannya juga. Klan Rubah tidak dapat memberi Anda Tuan Ye pengalaman ini, tetapi Meiju bisa. Klan Mei saya berbeda dari klan Rubah. Ada rubah jantan di klan Rubah. Tapi klan Mei saya semuanya perempuan. Jika Yelang bergabung dengan Meiju kami, seluruh Meiju akan menjadi milikmu, Tuan Muda Ye. Pada saat itu, tidak peduli Meiju mana yang ingin Anda kunjungi, saya akan mengaturnya untuk Anda. Bahkan jika itu saya, selama Anda, Tuan Ye, tidak keberatan, saya akan membiarkan Anda memilih saya. Ratu Meiju menggoyangkan pinggangnya yang ramping dengan anggun memutar roknya yang tembus pandang, dan mulai mendekati Yelang. Mereka ingin langsung memikatnya ke Meiju. Dia tidak lagi ingin tinggal di tempat ini untuk waktu yang lama. Mereka hanya ingin menarik Yelang ke dimensi Meiju dan menyihirnya sehingga dia tidak akan pernah ingin pergi ketika bintang biru dihancurkan. Yelang tidak akan punya tempat untuk pergi. Jadi dia secara alami akan tinggal di Meiju mereka dengan damai. Adapun keinginan Yelang untuk status berikan saja padanya selama itu bisa membuat Meiju lebih kuat. Ratu Meiju bersedia melepaskan posisi tertinggi di Meiju. Chip yang dia janjikan benar-benar dapat dibayarkan. Bagaimanapun, ras mereka dulu bergantung pada ras kuat lainnya dengan cara ini. Yelang, kamu tidak bisa pergi bersamanya, kembalilah dengan cepat. Yi Keer melompat-lompat dengan cemas di pantai, berteriak dengan keras dalam bahasa suku bersayap bab 1255 medan perang Void tiba-tiba.
Tekanan kuat datang menekan ke arah Yi Ke'el. Itu adalah Dewa Sura yang muncul dan memberi tekanan pada mereka. Di belakang Dewa bersayap, sepasang sayap terbentang. Dan saat mereka mengepak, mereka benar-benar menghancurkan penindasan Dewa Sura. Sementara kedua dewa itu bertarung, Ratu Klan Mei sudah berjalan di depan Yelang. Mengulurkan tangannya, meletakkannya di bahunya, dan membawanya menuju gerbang. Yelang tampak benar-benar terpesona mengikuti Ratu Meiju seperti mayat hidup. Melihat tubuh Yelang yang akan tenggelam ke dalam gerbang, hati semua orang terasa seperti dihancurkan oleh batu besar, membuat mereka sulit bernapas. Pada saat ini, sebuah suara main-main terdengar. Ye adalah orang yang serius, saya menghargai kebaikan Ratu. Ratu Meiju berbalik dan terkejut melihat Yelang, yang matanya sebelumnya tampak sayu, tiba-tiba menjadi jernih. Mungkinkah dia tidak melanjutkan untuk merayunya tadi sehingga memungkinkan pemuda itu untuk menembus mantra? Tuan Ye, apa yang sedang Anda bicarakan? Semua orang tahu bahwa Anda adalah orang yang serius. Kami Klan Mei juga merupakan ras yang serius selama Tuan Ye bersedia. Seluruh Klan Mei kami akan sangat serius. Ratu Klan Mei terus menggunakan pesonanya dengan tergesa-gesa, dan tubuhnya bergerak ke arah Yelang seperti pohon willow lemah yang tertiup angin. Ratu Meiju memiliki tubuh yang berlekuk-lekuk. Dan mereka adalah ras tanpa substansi, dengan tubuh mereka yang dirancang sepenuhnya sesuai dengan preferensi pria. Seolah-olah wajah dan sosok itu secara khusus dipahat untuk melayani beberapa orang yang serius. Sangat menggoda. Dan bahkan sedikit kontak dapat membangkitkan pikiran paling dasar di hati manusia. Dengan dua pendekatan ini, Ratu Meiju penuh percaya diri. Dia sudah sangat berkompromi, jadi dia tidak takut Yelang akan jatuh ke dalam perangkapnya. Selama dia diperkenalkan ke dimensi Meiju, Yelang tidak akan menyesal, dan dia pasti akan menyiksanya sampai wajahnya pucat, dan dia tidak lagi memiliki keinginan untuk bertarung. Yi Ke'el dan yang lainnya melihat Yelang terpesona sekali lagi dan keputusasaan di hati mereka muncul kembali. Tetapi ketika Ratu Meiju hendak melemparkan dirinya ke pelukan Yelang, sesuatu yang aneh terjadi. Yelang sangat marah, dia mengulurkan tangannya meraih rambut lembut Ratu Meiju dan membantingnya ke arah laut seperti mengambil seekor anjing liar. Kecepatannya sangat cepat sehingga bahkan air laut pun tidak dapat bereaksi. Permukaan laut yang lembut sekarang tampak seperti meteorit yang tidak bisa dihancurkan dari luar angkasa. Tinggal sekali. Sekali lagi di kanan, di kedua sisi Yelang gelombang besar naik di laut. Sosok Ratu Meiju yang mempesona seperti kain lap saat ini. Bagian bawah roknya tidak bisa lagi menutupi tubuhnya, dan tubuhnya terbuka untuk waktu yang singkat. Namun pemandangan indah ini sama sekali tidak memiliki daya tarik estetika. Wajah halus Ratu Meiju sangat terdistorsi dalam angin yang bertiup kencang. Bibir merah, hidung Yao, kelopak mata, udara masuk, udara keluar dari bibir merahnya, lubang hidungnya melebar, dan kelopak matanya menjadi terkulai. Pemandangan yang mengerikan. Dalam 3 detik, Yelang memukul Ratu Meiju lebih dari 18.000 kali. Seluruh permukaan laut tertutup ombak besar yang bergulung menuju sisi lain lautan di kejauhan. Yelang melemparkan Ratu Meiju yang seperti anjing mati di tangannya dengan jijik, menepuk tangannya ringan dan mendengus. Saya orang yang serius ini bisa dimengerti. Tetapi orang macam apa kalian Meiju? Apakah kalian tidak punya rasa malu? Beraninya kalian berbohong padaku macam apa? Untuk memperhalusnya, klan menawan adalah makhluk asing. Terus terang, mereka adalah ras yang berkeliaran di antara berbagai ras dan bergantung pada energi yang disuntikkan oleh ras lain. Mereka sekelas dengan Sui Yuan. Dia tidak tertarik pada wanita yang telah dimainkan orang lain. Belum lagi, ada ras lain. Dan ras alien manapun bisa menjadi suami yang menawan. Orang ini pasti melakukannya dengan sengaja, membuatku sangat khawatir. Yi Ke'el menatap Yelang, yang telah mengalahkan Ratu Meiju dengan sangat parah hingga suaminya sendiri tidak mengenalinya dan merasa terkejut sekaligus kesal. Ratu Rubah dan banyak dewa lainnya juga senang ketika melihat ini. Tanpa diduga, bahkan mereka pun tertipu oleh Ye Sao. Butwell bermain dengan baik. Tidak hanya dia menggulingkan Ratu Meiju, dia juga menamparkan Dewa Sura di depan semua ras. Menurut berita yang saya dapat, sepertinya Anda memiliki hubungan yang sangat baik dengan Ratu Meiju. Demi saya, Anda bersedia menggunakan wanita Anda sendiri sebagai alat tawar-menawar. Anda, Dewa Sura, cukup saleh. Yelang mengangkat kepalanya, dengan tatapan mesum di matanya, menatap Dewa Sura yang besar dengan penuh minat. Dia melirik Ratu Klan Meiju yang menjulurkan pantatnya seperti anjing mati. Dan tertawa, jangan marah, meskipun sedikit cacat masih bisa kamu gunakan setelah diperbaiki. Apakah kamu menghinaku? Suara Dewa Asura seperti guru dan pupil matanya sebesar bukit menatap Yelang. Apa yang kamu bicarakan? Aku hanya mengungkapkan ketidaksenanganku. Ratu dari klan mempesona benar-benar tidak menarik bagiku. Tapi aku cukup tertarik dengan klan Sura milikmu. Siapa tahu jika kau bisa membiarkan kecantikan klan Sura merayuku, itu mungkin membuatku berubah pikiran. Yelang merasakan kegelisahan di sekeliling penghalang ruang dan menyadari bahwa itu adalah orang-orang kuat dari ras lain. Dia tidak bisa lagi duduk diam. Sengaja menggoda Dewa Sura? Apa kau serius? Dewa Asura sepertinya orang bodoh besar. Dia merasa tidak percaya, tetapi dia juga merasa bahwa Yelang tidak perlu berbohong kepadanya, itulah sebabnya dia menanyakan pertanyaan ini.
Tentu saja aku serius, aku selalu mendengar bahwa klan Sura itu berani dan pandai bertarung, bahkan jika mereka menjadi Sura wanita, mereka tetap sangat suka berperang. Dewa Asura sangat kuat, dan Asura wanita yang dapat melahirkan pria kuat seperti Anda pasti bukan orang sembarangan. Jika saya membiarkan ibu Anda merayu saya, berani. Sebelum Yelang menyelesaikan kata-katanya Dewa Sura menyela dengan teriakan marah ketika dia mengangkat tangannya sebuah trisula muncul di tangannya. Trisula itu berkilauan cerah di bawah sinar matahari dengan cahaya aneh dan berwarna-warni yang mengalir dari ujungnya dan garis-garis hitam yang melekat di sekitarnya membuatnya menggoda dan menarik perhatian. Kamu berani menghina dewa ini, kamu akan mati. Dewa Asura sangat marah pada saat ini. Semua dewa yang bersembunyi di kehampaan sekitarnya berkumpul di belakang Dewa Sura. Selama Yelang mulai bertarung dengannya, dia akan menyerang secara diam-diam bersama, dan dia pasti akan membunuh manusia jahat ini di tempat dalam sekejap. Akhirnya semua orang ada di sini. Yelang tertawa terbahak-bahak, dan aura di sekelilingnya terus meningkat. Pil tingkat surgawi yang telah dia minum telah sepenuhnya dicerna. Dan dia telah mencapai tingkat kultivasi tingkat surgawi. Sedangkan untuk Cu Yuan, dia telah menembus ke tahap tengah dari tingkat surgawi. Yelang mampu memperoleh peningkatan 15 kali lipat dalam umpan balik kebugaran fisik. Setelah penambahan, kebugaran fisik dasarnya telah mencapai tahap surgawi akhir. Giliran ke-8 dari 9 putaran seni naga surgawi adalah serangan mendadak. Tingkat kultivasinya terus meningkat dengan cepat. Peningkatan 25 kali lipat dalam kebugaran fisik memungkinkan kultivasinya untuk secara langsung melampaui alam ilahi dan mencapai puncak, tetapi tidak ada yang tahu alam apa itu. Bahkan 5 suku dewa yang mengikuti hanya bisa menatapnya. Bahkan pemimpin tua Sekte Tianxi akan kesulitan mencapai aura seperti itu. Bab 1256 Yelang, orang yang menakutkan ras alien. 5 suku, dengarkan perintahku. Ikuti aku ke dalam kehampaan dan bunuh para penjajah. Yelang meraung. Pedang Kaisar dan tombak Overlord terbang keluar dari ruang sistem dengan kecepatan tinggi, bergabung satu sama lain, dan dipromosikan menjadi Halberd of the Plane. Yelang memegang Halberd of Planes dan menebas ke arah langit. Di celah tak terbatas, ras alien yang tak terhitung jumlahnya dan prajurit alien yang tak terhitung jumlahnya telah padat di kehampaan dan telah menunggu lama. Yelang memimpin jalan sendirian, dan dengan cepat bergegas ke dalam kehampaan. Untuk pertempuran sebesar ini, bahkan dia tidak akan memilih medan perang di dekat kota Tianhai. Bahkan jika itu hanya akibatnya Xianhai dan kota Tianyu tidak akan mampu menahannya. Bahkan jika mereka bisa menang, manusia di tempat perlindungan serangan udara di kedua kota ini akan terguncang sampai mati. Sejak saat Ratu Meiju muncul, Yelang sudah memutuskan untuk memindahkan medan perang bunuh. Yelang meraung marah. Dan tombak pesawat menggambar busur cahaya cemerlang yang melesat menuju ras alien yang padat seperti malapetaka surgawi. Cahaya cemerlang meledak di kehampaan diikuti oleh ledakan memekakkan telinga yang menyapu. Aku melihat bahwa di kehampaan tak berujung ada area luas ras alien selama mereka berada dalam jangkauan yang dicakup oleh busur. Semua ras alien musnah dan berubah menjadi debu. Ikuti para senior dan maju terus bunuh mereka. Sialan senior 666 senior, aku ingin mempelajari ini. Pangeran Serigala dan 5 pengikut lainnya mengikuti Yelang dengan cermat. Tepat ketika mereka membuka mulut untuk berteriak, mereka menyadari bahwa Yelang menyapu dengan tombaknya dan puluhan juta alien musnah dalam sekejap oleh busur cahaya. Dan mereka semua berteriak kaget, bagaimana kami bisa benar-benar melawan ras alien ini? Tidak sebanding denganmu senior. Di antara ras alien yang musnah itu, apalagi tingkat surgawi, bahkan para demigod akan menjadi debu di bawah tombakmu. Tong Tianmokui tampak ketakutan dan menelan ludahnya. Dia sangat takut hingga hampir menjatuhkan biji melonnya. Dia sangat berterima kasih bahwa mereka sudah dipanggil oleh pendahulu mereka. Jika tidak, jika tombak ini diayunkan ke arah tim Tong Tianmokui mereka, seluruh klan Tong Tianmokui akan terluka parah. Mereka sudah tahu bahwa pendahulu mereka memiliki kultivasi yang mendalam dan kekuatan yang dahsyat. Tapi aku benar-benar tidak menyangka bahwa kekuatan senior akan begitu kuat. Jika kami menyerang, kita paling banter hanya bisa melawan demigod, sekalipun itu Hu Bingqin, dia paling banter hanya bisa melawan dewa yang lemah, itu tidak akan menimbulkan banyak gelombang. Lebih baik kita tidak menyerang dan ikut saja para senior dan berteriak dengan liar. Ketiga kepala dari Pangeran Serigala berbicara serempak. Dia tidak ingin bertarung dan membunuh, tetapi mengikuti para pendahulunya dan menyemangati mereka lebih baik daripada yang lain. Apa kau pikir apa yang dikatakan anak itu benar, Ibu? Pangeran Serigala menolehkan ketiga kepalanya dan melihat ke arah Yi Keel. Siapa? Siapa ibumu, ibumu, ibumu? Jangan berteriak omong kosong. Yi Keel tersipu dan berbicara dengan lembut kepada Pangeran Serigala. Orang ini benar-benar tidak tahu malu dan mengaku sebagai orang tuanya secara acak. Tetapi ketika dia berbalik dan melihat Yelang yang bergegas menuju markas alien, mata indah Yi Keel penuh dengan kebingungan. Aku tidak tahu apa yang terjadi, tetapi ketika mereka pertama kali bertemu, dia tidak memiliki perasaan romantis apapun untuk Yelang. Dia hanya berpikir dia adalah pria yang baik. Tetapi ketika mereka saling mengenal lebih lama, terutama setelah Yelang menumbuhkan sayap, dia menemukan betapa tampannya Yelang. Hingga sekarang, bahkan jika Yelang tidak merentangkan sayapnya, penampilannya masih terpatri dalam benaknya dan tidak akan pernah bisa dihapus. Mungkinkah itu? Apakah dia jatuh cinta pada Yelang? Bagaimana mungkin? No. Yelang bukan alien, dan Yelang adalah seorang playboy.
Dia tidak akan menyukainya, pasti karena kekuatannya terlalu kuat sehingga dia merasa kagum padanya dan mengacaukan konsep cinta untuknya. Saat alien lain menangisi orang tua mereka, Ye Ker memikirkan rencana cinta kecilnya sendiri di dalam hatinya. Tuan Surah, tolong aku. Iblis ini terlalu kuat, kita tidak sebanding dengannya. Tuan, tolong bantu aku lari. Iblis itu datang lagi. Dalam kehampaan, Ye Lang memegang Halberd of the Plane di tangannya, dan dengan lambaian tangannya, area makhluk asing musnah. Seberapa kuat dia sekarang sangat hebat bahkan dia sendiri tidak tahu. Satu-satunya hal yang pasti adalah bahwa semua dewa asing yang hadir pasti tidak sekuat dia. Terlebih lagi, yang terkuat di antara ras alien ini sekarang telah melancarkan serangan ke Sekte Tianxi. Pendeta Tao Tua itu sendirian menarik hampir semua kekuatan tempur teratas dari seluruh ras alien. Sisanya, bahkan yang teratas, tidak akan menimbulkan ancaman apapun baginya. Bukankah kalian semua ingin datang ke Bintang Biru untuk ikut bersenang-senang? Sekarang kalian sudah di sini, jangan lari. Aku akan bermain dengan kalian. Ye Lang seperti iblis yang tergantung di atas kepala makhluk asing ini, suara iblisnya memenuhi telinga mereka menakuti alien di area yang luas hingga melarikan diri mereka kehilangan pijakan. Pepatah memukuli anjing yang sedang jatuh mengacu pada Ye Lang saat ini memegang Halberd of the Planet dia seperti pemulung setiap kali dia tiba di suatu area. Dia akan membersihkan semua makhluk asing di sana. Senior 666 Ayolah senior, kau adalah dewa pangeran ini. Itu adalah para surah di sana. Senior, bunuh mereka dengan satu tombak. Sang pangeran serigala dan 5 pangeran serta putri dari ras lain mengikuti di belakang dan bersorak dengan gila. Sejujurnya, mereka semua sudah siap untuk bertarung sampai mati, tetapi mereka tidak pernah menyangka bahwa situasinya akan begitu berat sebelah. Tidak mungkin untuk melawan. Ada sebanyak 20 ras alien di kehampaan, dan sebanyak 100 dewa. Logikanya, mereka bisa dengan mudah menghancurkan 5 suku. Bahkan jika ada perang, itu akan menjadi pertempuran berdarah. Namun karena kehadiran Ye Lang, situasi pertempuran benar-benar berubah dan berubah menjadi pembantaian. Oh tidak, ada tempat lain yang sedang ditekan. Yi Sen, kau pantas mati. Aku akan membunuhmu. Dewa ini ingin kau mati dan menghilang. Aku akan mencegahmu memasuki siklus reinkarnasi selamanya. Dewa Sura sangat murka, seluruh tubuhnya bersinar dengan cahaya yang berharga dan trisula di tangannya meledak dengan cahaya yang menyilaukan seperti matahari yang cerah. Dan terus menusuk ke arah Dewa Sayap, bahkan Dewa Dei pun tidak dapat menahan Dewa Sura yang gila. Darah terus-menerus mengalir keluar dari sayap di belakang Dewa Bersayap saat dia dipukuli pria tua tampan yang selalu elegan dan anggun. Winggat juga marah pada Dewa Sura saat ini. Sayap di belakangnya terus mengepak, busur cahaya bergegas menuju trisula. Dan dia meraung, Dewa Sura, kau pengecut. Tuan Ye yang membunuh orang-orangmu dan Tuan Ye juga yang hampir melenyapkan semua orang kuat klan Sura. Kau bahkan mengatakan sebelumnya bahwa Tuan Ye siap mati. Sekarang Tuan Ye telah melepaskan kekuatan tempur puncaknya, kau tahu kau tidak sebanding dengannya dan tidak berani menantangnya. Jadi kau datang untuk melampiaskan amarahmu padaku. Temperamenmu benar-benar buruk. Bab 1257 membunuh alam dewa seperti membantai ayam dan anjing. Dewa Sayap, kau sudah menerima ajalmu. Dewa Asura bahkan tidak melihat Ye Lang yang membantai orang-orang kuat dari klannya sendiri. Dia hanya menjadi semakin gila dan mulai menyerang Dewa Sayap dengan gila-gilaan. Dia akan menjadi orang bodoh jika menyebabkan masalah bagi Ye Lang. Tidakkah kamu melihat dewa-dewa ras lain? Tidak ada satupun dari mereka yang datang untuk membuat. Jika dia bertarung sendirian, dia mungkin akan dikalahkan dalam 50 gerakan. Ras manusia ini sangat menakutkan sehingga bahkan Dewa Sura pun ketakutan. Raja Serigala Iblis, kamu mengkhianati perjanjian dan pantas mati. Tuan itu tidak akan mengampuni 5 sukumu. Jika kami menyerah sekarang. Mungkin masih ada secercah harapan, 5 dewa alien mengepung Raja Serigala Iblis dan memukulinya cahaya yang cemerlang terus bersinar. Dan potongan besar daging dan darah terpisah dari tubuh besar Raja Serigala Iblis. Adegan itu mengerikan, namun, Raja Serigala Iblis sama sekali tidak takut. Dia bahkan menjadi semakin bersemangat untuk bertarung. Klan Serigala Iblis adalah ras yang berani dan suka berperang, dan juga merupakan ras alien yang lebih suka berperang. Menghadapi situasi yang begitu putus asa, semangat juangnya semakin tinggi. Yang paling penting adalah melihat Ye Lang menderita luka yang mengerikan. Selama kita menunda sedikit lebih lama, semua dewa asing ini harus mati di sini. Hentikan, jika Anda bersedia menerima tawaran amnesti dari Tuan Ye, Anda mungkin masih bisa selamat. Jika Anda terus keras kepala, Tuan Ye pasti tidak akan melepaskanmu. Ratu Rubah terus menghindar dari 3 dewa yang mengepungnya. Dia kuat, tetapi dia tidak bisa menahan pengepungan 3 dewa terkuat dari ras lain. Dia hanyalah seorang pendukung yang dapat membingungkan pikiran musuh. Aku benar-benar tidak menyangka bahwa bahkan dia harus menghadapi pengepungan dan penindasan seperti itu. Dia hanya bisa terus mengalihkan perhatian dari 3 dewa itu agar mereka menyerah melawan. Ratu dari suku Rubah, sungguh lelucon yang kau ceritakan pada kami. Kami lebih dari 100 dewa, bagaimana bisa kami takut pada manusia? Dia sangat merajalela dan membunuh orang, yang pasti menghabiskan banyak darah dan energinya. Bagaimana bisa dia begitu kuat ketika energi dan darahnya habis? Ketika kekuatannya tiba-tiba menurun, itulah ajalnya. Saat itu, bukan hanya bintang biru, tetapi juga 5 klanmu harus membayar harganya dengan darah.
Beberapa dewa dengan sengaja melayangkan pukulan, menciptakan gelombang kejut mengerikan yang mengguncang kehampaan, dan angin kencang yang tak terhitung jumlahnya bercampur dengan kekuatan mengerikan. Dengan satu pukulan, Tongtian Demon Sunflower terlempar puluhan mil jauhnya, dan biji melon berjatuhan dari cakram besar Tongtian Demon Sunflower. Raungan. Raja Macan Api meraung marah dan gelombang suara terbentuk dari mulutnya yang berdarah, ada darah yang menetes. Bercampur dengan daging dan darah dewa-dewa asing, itu berubah menjadi hantu-hantu macan api yang besar dan bergegas menuju dewa di depannya. Hanya dengan satu serangan. Sosok tingkat dewa itu terbunuh seketika. Tetapi sebelum Raja Macan Api dapat menarik napas, beberapa dewa asing dari ras yang berbeda tiba-tiba menyerangnya dari belakang. Cahaya pedang itu begitu terang dan menakutkan sehingga sepertinya ras alien ini benar-benar bisa menggunakan pedang. Cahaya pedang yang tak terhitung jumlahnya dengan gila mencekik Raja Harimau Api dari belakang. Potongan besar daging dan darah tercabik-cabik dan bahkan Raja Harimau Api pun tidak bisa menahan diri untuk tidak melolong dengan keras. Napasnya menurun tajam dan wajahnya menjadi pucat dalam sekejap. Senior, ayah saya dan anak buahnya sedang dalam masalah. Tolong bantu dan dukung kami. Serahkan ras alien yang tersisa kepada orang-orang kuat dari 5 suku kami untuk menanganinya. Kami akan memastikan bahwa mereka tidak akan diizinkan untuk menginjakkan kaki di negara naga. Senior, tolong bantu saya dan dukung ayah saya. Pangeran Huoliehu melihat bahwa ayahnya terluka parah dan akan meninggal, jadi dia buru-buru meminta bantuan Yelang. Yi Kaer juga tampak gugup. Yelang, dewa ayah terluka, tolong pergi dan selamatkan dia. Yelang perlahan menoleh dan melihat kelompok dewa ditindas dan dipukuli, lalu melirik pasukan alien yang melarikan diri dengan panik di kejauhan. Dia perlahan berbalik dan menuju ke arah lain. Makhluk asing yang terbunuh dan dikalahkan ini dapat dengan mudah ditindas oleh 5 suku termasuk serigala iblis. Tentu saja, sekitar 100 pemimpin yang tersisa di alam ilahi tidak akan duduk diam dan menonton mereka terus menjadi sombong dan mendominasi. Bekerja sama untuk menghentikan Yelang? Apakah Anda benar-benar berpikir dia tak terkalahkan? Kita semua harus bekerja sama untuk tidak membiarkan mereka terus menjadi begitu brutal. Bunuh dia. Para dewa dari kubu musuh melihat Yelang bergegas ke arah mereka, saling memandang, dan membuat keputusan. Dalam sekejap, lebih dari 10 dewa mengungsi dari medan perang semula. Hanya kekuatan tempur dari 5 suku yang dijamin akan ditekan, sementara dewa-dewa lainnya semua menyerang bersamaan ke arah Yelang. Abis Binding Curse Shadow Disaster Festival Breath of Flame, lusinan dewa semuanya bertindak dalam sekejap. Di dalam kehampaan, mulut jurang yang sangat besar mirip dengan lubang hitam muncul dan menelan Yelang dalam suapan besar gelombang aura gelap. Seperti belatung di tulang tarsal, menyerang tubuh Yelang dengan gila dan menjeratnya. Semua ini melemahkan energi dan darah Yelang. Sambil melemahkan, ada juga api, guntur, hantu yang melolong, dan serigala yang melolong, yang merupakan gerakan membunuh yang mengerikan yang menghancurkan dunia. Bagaikan hujan deras, ia bergegas menuju tubuh Yelang dengan gila-gilaan. Aura mengerikan itu menyebabkan seluruh kehampaan berhenti sejenak. Medan pertempuran lainnya semua melihat ke arah tempat Yelang berada. Sepertinya ini adalah kunci kemenangan. Adapun Yi Kaer dan 5 lainnya, mereka sudah meninggalkan sisi Yelang saat dia bergegas maju. Jika tidak, akibat dari gerakan membunuh ini saja sudah cukup untuk mengejutkan para demigod ini sampai mati, bahkan Hu Bingqin yang baru saja menembus alam ilahi. Tidak dapat menjamin bahwa dia tidak akan kehilangan nyawanya di sini, itu seperti raungan dewa kehampaan hancur. Dan area tempat Yelang berada dipenuhi dengan cahaya yang menyilaukan. Dalam sekejap suara ledakan yang mengerikan berlangsung lama dan berjarak puluhan mil. Biarkan dampak mengerikan menyapu, bahkan tingkat semi-dewa pun terkejut hingga muntah darah. Dalam kehampaan gelap tak berujung, area itu tampak telah sepenuhnya diratakan oleh gerakan membunuh lebih dari selusin dewa. Yang bisa dilihat hanyalah hamparan luas kehancuran. Napas kehancuran masih tertinggal untuk waktu yang lama, masih mencekik kehampaan, dan bahkan angin kencang pun menghilang sepenuhnya. Mati, aku tidak merasakan kehadirannya. Ketika lebih dari selusin dari kita di alam dewa bertindak, bahkan alam dewa puncak pun harus waspada. Lebih dari selusin dewa menatap dengan saksama area yang membara setelah tidak merasakan napas Yelang, mereka semua berdiskusi dengan suara rendah. Manusia belaka mengonsumsi energi dan darah sebanyak itu berani menantang kami. Ini seperti seekor nyamuk mencoba menggoyahkan pohon, ada ejekan ilahi. Dia belum selesai berbicara, sebuah tombak besar seperti hantu menembus dari belakang. Dewa itu berbalik, pupil matanya yang sebesar gunung menatap Yelang, yang tidak lebih besar dari kukunya, dengan mata tak percaya. Bagaimana mungkin? Kau ingin membunuhku hanya dengan kemampuan kecil ini? Yelang mencibir, dan plain halberd di tangannya, yang telah tumbuh berkali-kali lipat, berbalik dan berguncang. Crash! Patung ini dulunya adalah iblis di alam ilahi dan semua daging dan darah di tubuhnya hancur dalam sekejap. Bab 1258 bersembunyi di alam ilahi. Orang ini adalah monster, kita bukan tandingannya, lari. Ketika lebih dari selusin dewa melihat rekan mereka terbunuh dalam satu serangan, mereka semua ketakutan hingga kehilangan ketiga jiwa dan 7 semangat mereka. Bahkan setelah diserang oleh gerakan mematikan seperti itu, orang ini sama sekali tidak terluka. Bagaimana mereka bisa bersaing? Para dewa yang begitu bangga dan berpuas diri barusan tersebar seperti burung dan binatang buas dalam sekejap mata. Lari, bisakah kalian lari? Terima tombakku ini.
Yelang menggenggam Halberd of Planes di tangannya dan melemparkannya ke arah para dewa yang melarikan diri. Halberd of the Planes berubah menjadi aliran cahaya dan kecepatannya meningkat dengan cepat, bahkan para dewa dengan sayap yang tumbuh di tulang rusuk mereka pun tidak dapat menghindarinya. 1 K2 dari kalian 3, 6 dengan satu tebasan Halberd, 6 dewa asing, semuanya jatuh di bawah Halberd pesawat. Seperti domba ditusuk besi, ia tertusuk sampai ke tulang, menusuk jantungku dan membuatku bersemangat di depan Yelang. Dewa-dewa biasa ini rapuh seperti anak domba yang akan disembelih swish. Ketika tatapan Yelang menyapu Dewa Sura dan beberapa dewa asing yang kuat lainnya, Dewa Sura dan dewa-dewa lainnya langsung meninggalkan medan perang dalam waktu 1000 detik dan melarikan diri ke arah lain dari kehampaan. Mereka semua menonton dan menunggu, dan memiliki pertimbangan sendiri dalam pikiran. Jika Yelang mengalami kesulitan saat bertarung melawan selusin dewa itu. Jika mereka mengirim lebih banyak pasukan untuk mendukung mereka, mereka pasti akan mampu mengalahkan mereka. Tetapi situasi saat ini jauh di luar harapan mereka. Yelang ini jelas merupakan monster. Saat membunuh makhluk asing, tombaknya diayunkan dan jutaan makhluk musnah di satu area demi area lainnya. Pembunuhan mengerikan dan berskala besar seperti itu adalah sesuatu yang tidak dapat dicapai oleh semua dewa yang hadir. Jika kerusakannya berskala besar hanya ditujukan pada mereka yang berada di bawah alam ilahi, itu masih bisa dilawan. Poin utamanya adalah bahwa di tangannya, dewa-dewa yang kuat ini tidak berbeda dari makhluk asing biasa. 8 dari mereka mati setelah hanya satu pertemuan. Betapa mengejutkannya. Itulah alam ilahi, dibutuhkan ratusan atau bahkan ribuan tahun bagi suatu ras untuk melahirkan satu orang. Siapa di antara mereka yang tidak berada di posisi kekuasaan yang tinggi? Yang mana dari mereka yang bukan harta berharga? Di depan Yelang, semua makhluk setara. Dibunuh dalam satu gerakan. Bagaimana mereka berani menghadapi monster seperti itu secara langsung? Jika kebuntuan berlanjut, mereka semua akan mati di sini. Kekosongan bergetar hebat. Hampir 100 dewa langsung membuka lorong di kekosongan dan memaksa jalan mereka melintasi perbatasan ke medan perang lain. Lebih dari 100 dewa turun dan kekuatan dahsyat mereka. Seperti matahari yang cemerlang menyebabkan kehampaan mulai hancur mengguncangnya sedemikian rupa sehingga sulit untuk tenang. Apa kau gila? Lebih dari 100 dewa membiarkan kami mati begitu saja. Bagaimana kami bisa melawan ini? Sekte-sekte tersembunyi yang sedang bertempur berdarah di medan perang ini semuanya merasa ngeri dan kulit kepala mereka mati rasa ketika mereka melihat lebih dari 100 dewa menyeberang di bawah guncangan tekanan yang mengerikan. Mereka kehilangan keinginan untuk bertarung dalam sekejap. Ini bukan lagi pertanyaan tentang apakah akan bertarung atau tidak, bukan karena mereka penakut, tetapi perbedaan kekuatannya terlalu besar. Membandingkan kekuatan tempur kedua belah pihak, ras manusia yang kuat seperti lalat capung yang mencoba menggoyahkan pohon ketika menghadapi lebih dari 100 dewa. Hanya dengan satu pertemuan, semua manusia di sini akan terbunuh. Ketika orang-orang kuat dari sekte tersembunyi ini kehilangan keinginan untuk bertarung, suara wanita yang jelas bergema melalui kehampaan telapak tangan tawanan kucing besar. Loli gelap itu mengenakan rok gothic hitam dengan ujung roknya berkibar menawan. Dia mengangkat telapak tangannya ke arah Dewa Sura terdepan dan langsung membunuhnya. Di mata Dark Loli, tidak ada yang namanya rasa takut. Dia hanya tahu bahwa semua yang bergegas ke arahnya adalah musuh. Selama kamu membunuhnya, kamu akan mendapatkan hadiah Yelang setelahnya. Bekerja keraslah untuk itu. Kamu hanyalah seorang dewa, namun kamu berani bertindak begitu arogan di depanku. Kamu mencari mati. Dewa Asura mendengus dingin, mengangkat trisula di tangannya. Dan hendak melemparkannya ke arah Loli gelap. Dia dipenuhi dengan amarah yang terpendam dan tidak punya tempat untuk melampiaskannya. Dia berniat untuk melampiaskan semua kebenciannya terhadap Yelang. Di sini sebenarnya ada manusia yang begitu mengabaikan bahaya sehingga dia bergegas ke arahnya. Hanya berjalan ke dalam perangkap di mata Dewa Sura, Loli kegelapan sama sekali tidak dianggap serius ketika dia mengangkat tangannya. Aura kehancuran cemerlang tanpa akhir terkondensasi di 3 ujung trisula. Cahaya kabur membuat trisula itu bergetar. Ketika tombak ini dilemparkan, bahkan dewa-dewa top seperti dewa bersayap harus menghindari ujungnya, apalagi seorang Loli kegelapan belaka. Dia baru saja menembus alam ilahi belum lama ini, bagaimana dia bisa menjadi lawan Dewa Sura? Hentikan, kamu tidak bisa membunuhnya. Beberapa dewa buru-buru berbicara di belakang Dewa Sura untuk menghentikannya. Sungguh lelucon, mengapa kita tidak bisa membunuh manusia biasa? Klan Suraku tidak pernah takut pada ancaman. Dewa Sura sombong dan angkuh. Dia mengangkat tangannya dan melemparkan trisula itu. Orang yang berbicara di alam ilahi itu ketakutan. Sudah berakhirlah, wanita gila ini memiliki hubungan yang tak terpisahkan dengan Yelang. Aku pernah melihat wanita ini diusap kepalanya oleh Yelang sebelumnya. Mungkin mereka adalah suami dan istri. Sura Godiu berada dalam masalah-masalah besar segera setelah sosok tingkat dewa mengucapkan kata-kata ini. Para dewa lainnya semua membelalakkan mata mereka dengan ngeri dan tanpa sadar menjaga jarak dari Dewa Sura. Siapa yang tidak tahu betapa menakutkannya Yelang? Mereka lari seperti orang gila hanya untuk menghindari Yelang. Akibatnya orang ini Dewa Sura benar-benar mengarahkan niat membunuhnya pada wanita Yelang. Bukankah ini sama saja mencari mati? Yelang pasti tidak akan membiarkan Dewa Shuro pergi. Dia akan membunuhnya bahkan jika itu berarti pergi ke ujung bumi. Terlalu dekat dengan Dewa Shuro sama saja dengan mencari mati. Ketika mereka sadar dan melihat ke arah Dewa Shuro lagi, mereka menemukan bahwa Dewa Shuro telah menghilang dari tempat itu dan bergegas menuju trisula yang bercahaya. Ketika trisula itu kurang dari 1 kilometer dari Dark Loli, Dewa Asura masih selangkah terlalu lambat dan tidak bisa menahan trisula itu dengan seluruh kekuatannya. Telapak penjara langit kucing besar secara akurat mengenai tubuhnya membuatnya gemetar seluruhnya.
Tidak diketahui apakah itu kekuatan mengerikan dari telapak penjara langit kucing besar atau hanya ketakutan akan kekuatan Yelang di dalam hatinya selesai. Dewa Asura berpikir demikian dalam hatinya, tanpa menoleh ke belakang, dia terus melarikan diri dengan panik ke kejauhan. Tepat ketika Trisula hendak mengenai, sosok loli gelap berdiri di depannya, mengangkat tangannya, dan dengan ringan menggenggam ujung Trisula di tangannya. Tidak lain adalah Yelang yang bergegas datang. Apakah kamu baik-baik saja? Yelang memeluk tubuh gempal loli gelap itu dan berbicara dengan lembut dengan nada khawatir. Tidak ada pengawasan satelit di sini jadi tidak perlu khawatir tentang beberapa perilaku intim yang ditemukan oleh para wanita di villa dan menyebabkan mereka menjadi cemburu. Tidak apa-apa, loli gelap itu menggelengkan kepalanya dengan gembira di matanya. Dia menatap Yelang di depannya dengan terkejut dan bertanya dengan rasa ingin tahu. Apakah kamu di sini untuk menyelamatkanku? Sebenarnya, aku tidak akan mendapat masalah bahkan jika kamu menyelamatkanku. Aku sudah menjadi dewa yang kuat, tombak ini tidak bisa membunuhku sama sekali. Dengan kekuatan dewaku, setidaknya dibutuhkan 2 tombak untuk membunuhku. Bab 1259 Cuyuan sangat yakin. Yelang tersedak oleh kata-kata tulus loli gelap itu. Dia menggenggam Trisula di tangannya dan melemparkannya langsung ke Dewa Sura yang secara paksa merobek kehampaan. Bang, bang, bang. Trisula itu meningkatkan kecepatannya 3 kali lipat dalam kehampaan, merobek kehampaan, dan dengan kecepatan yang mengerikan. Itu tiba di belakang Dewa Shuro dalam 1/1000 detik. Dewa Asura memiliki indera bawaan dari Trisula, merasakan bahaya, dan dengan cepat menghindar. Namun tubuhnya terlalu besar, dan kecepatan Trisula terlalu ekstrim. Dia gagal menghindar tepat waktu dan Trisula itu tetap mengenai bahunya. Darah hitam memercik dan daging berjatuhan. Sepertiga dari tubuh Dewa Asura meledak dengan kecepatan yang terlihat dengan mata telanjang, dan pemandangan itu mengerikan. Menderita trauma seperti itu. Dewa Asura bahkan tidak berpikir untuk melihat ke belakang. Dia sekali lagi mengerahkan kecepatan ekstremnya dan memaksa masuk melintasi perbatasan ke medan perang lain. Dia sedang mencari medan perang tempat pendeta Tao Tua berada. Selama mereka menemukan medan perang tempat pendeta Tao Tua berada, itu berarti bahwa orang-orang terkuat dalam aliansi mereka juga ada di sana. Monster seperti Yelang hanya bisa ditekan oleh upaya gabungan dari para pejuang top yang memiliki kepercayaan diri untuk membunuh pendeta Tao Tua itu. Jika dia terus tinggal di sini, dia pasti akan mati. Sayang sekali, meskipun orang ini tampak sembrono, dia sebenarnya lebih berhati-hati daripada siapapun. Yelang melihat punggung Dewa Sura yang menghilang dan menggelengkan kepalanya sambil mendecakkan lidahnya. Ini adalah pelajaran yang menyakitkan bagi Dewa Sura. Dewa-dewa asing yang melarikan diri ini tidak akan berani membunuh Liu Luo Qingyu dan wanita lainnya bahkan jika mereka melihat mereka lagi. Adapun sisanya, itu tergantung pada takdir. Dia tidak bisa mengurus semua situasi dalam pertempuran ini. Yelang memeluk loli gelap dan mengayunkan Halberd of the Plain. Lengkung cahaya yang menyilaukan melesat ke kejauhan dengan gegabah. Area yang luas, jutaan alien, sepenuhnya dimusnahkan dalam cahaya yang menyilaukan. The Halberd of the Planes berayun 3 kali dalam sekejap mata. Lebih dari sepertiga orang kuat ras alien terbunuh atau terluka. Sekte tersembunyi yang awalnya ditekan mengandalkan kekuatan pembunuh Yelang yang menakutkan dan segera mendapatkan keuntungan dan mulai memukuli anjing yang jatuh. Hingga situasinya menjadi sepihak, Yelang berhenti tepat waktu dan tidak melanjutkan memanen makhluk asing bukan karena dia berhati lembut. Tetapi seperti halnya banyak dewa seperti Dewa Shuro telah menduga sebelumnya, pembunuhan skala besar seperti itu juga akan sangat melelahkan baginya. Dia hampir tidak bisa menahan konsumsi ini jika dia terus bertindak sembrono. Jika dia menghadapi Dewa Puncak yang dapat membunuh pendeta Tao Tua itu, dia tidak yakin bahwa dia akan memiliki kesempatan untuk bersaing dengannya. Medan pertempuran ini tidak lagi membutuhkanmu. Ayo ikut aku ke medan pertempuran lain, bereskan situasinya, dan bersiap untuk pertempuran terakhir. Yelang memeluk loli kegelapan dan berbicara dengannya. Dia juga memberikan instruksi kepada dewa bersayap dan dewa-dewa lain yang baru saja tiba. Hanya ada selusin dewa yang bergegas datang. Dalam pertempuran sebelumnya, banyak dewa termasuk dewa sayap terluka dan tidak dapat melanjutkan pertempuran dengan intensitas tinggi. Sama seperti Raja Harimau Api, dia hampir kehilangan nyawanya di kehampaan. Dia sekarang tinggal di medan perang, membersihkan makhluk asing dan memulihkan diri dari luka-lukanya. Seng Nan di bawah 3 putaran seni naga surgawi, Cuyuan yang telah menstabilkan alam, demigod, menembus dada seorang demigod dengan tombak. Ketika aku berbalik, aku melihat sebuah adegan tragis. Di negara Dacu, Zhong Seng Nan, yang dulunya hampir tak terkalahkan, menderita pukulan berat sekali lagi. Sisi kanan dadanya tertusuk oleh cakar tajam serigala bermata 3, dan darah merah terang terus mengalir keluar. Saat Cuyuan sedang lengah, makhluk suci dari ras asing diam-diam mendekat dalam jarak 1000 meter, dan menekannya dengan guntur dan kilat. Sebuah telapak tangan raksasa yang mengerikan, seperti gunung besar, menghantam kepala Cuyuan. Jika Cuyuan terkena telapak tangan ini, tubuhnya pasti akan meledak dan dia akan mati. Yang mulia Zhong Seng Nan meraung kesakitan, dan dengan pukulan backhand dia meledakkan kepala alien tingkat bumi hingga hancur. Matanya dipenuhi air mata. Dia telah bersumpah untuk melindungi putra mahkota dengan nyawanya, tetapi dalam situasi yang begitu putus asa, dia malah menahan putra mahkota. Jika sesuatu terjadi pada yang mulia putra mahkota, dia tidak akan punya muka untuk hidup di dunia ini. Cuyuan menoleh dan melihat telapak tangan raksasa yang mengerikan itu hingga kulit kepalanya terasa geli. Sudah terlambat untuk menghindar, aku hanya bisa berjuang sampai mati.
Tombak di tangannya berdengung dan aura di sekitar Cuyuan melonjak dengan liar dan dahsyat. Berjalan tanpa menunggu gunung raksasa itu jatuh. Sui Liuli yang teliti sudah bergegas ke area itu. Pedang kristal es di tangannya berubah menjadi ribuan bayangan yang dengan gila mencekik telapak tangan raksasa yang mengerikan. Cuyuan adalah satu-satunya murid Yelang. Jika mereka terbunuh oleh alien tepat di depan hidungnya, dia, sebagai istri gurunya, tidak punya muka untuk menghindar dari tanggung jawab. Terima kasih, istri guru. Ketika Cuyuan melihat istri gurunya menghancurkan telapak tangan raksasa itu, dia membungkuk sebagai rasa terima kasih dan berterima kasih padanya, lalu bergegas menuju Zhong Sengnan dengan tergesa-gesa. Dia mengeluarkan teratai salju Tianshan berusia ribuan tahun yang diberikan kepadanya oleh gurunya, mengeluarkan lebih dari setengahnya tanpa ragu-ragu, dan memasukkannya ke mulut Zhong Sengnan. Setelah hanya mengambil sebagian kecil, Zhong Sengnan menutup mulutnya dan menolak untuk mengambil lebih banyak apapun yang terjadi. Yang mulia, itu sudah cukup. Teratai salju Tianshan ini sudah cukup untuk menghentikan luka-luka. Selebihnya, mohon isi kembali darah dan energi Anda sendiri tepat waktu. Zhong Sengnan enggan menyia-nyiakannya, jadi dia mendorong keluar teratai salju Tianshan dengan enggan. Cuyuan berlumuran darah, dan darah menetes dari kelopak matanya, tetapi dia bahkan tidak berkedip. Melihat sekeliling, sejumlah besar manusia mati setiap saat. Di antara mereka ada orang-orang kuat dari klan Nangong kuno, serta kenalan dari alam ki dan darah. Di medan perang kehampaan seperti itu yang dipenuhi dengan prajurit yang kuat. Kehidupan manusia seperti rumput dan tidak layak disebut tempat ini seperti penggiling daging setiap saat sejumlah besar orang kuat jatuh. Itu kakek guru dia terluka sayangnya aku tidak berada di alam dewa jadi aku tidak bisa membantunya jika aku pergi aku hanya akan menyebabkan masalah baginya. Cuyuan melihat ke kejauhan pada sosok menakutkan yang memancarkan aura kehancuran itu tidak lain adalah Nangong Qingtian. Pada saat ini, Nangong Qingtian memiliki luka yang tak terhitung jumlahnya di tubuhnya, dan darah yang bersinar redup terus-menerus memercik ke dalam kehampaan. Garis-garis yang melilit tubuhnya berangsur-angsur redup, sebuah tanda kelelahan fisik. Cuyuan benar-benar ingin bergegas maju dan mengulurkan tangan membantu lelaki tua itu. Tetapi dia tahu betul bahwa dia tidak memiliki kemampuan untuk melakukannya dan bergegas maju saat ini hanya akan menyebabkan masalah bagi lelaki tua itu. Yang mulia, bisakah kita benar-benar menang? Zhong Sengnan melihat orang-orang kuat yang terus berjatuhan dengan berlinang air mata. Kita akan menang, kita akan menang. Tombak Cuyuan melonjak. Mencekik lusinan alien Tianji yang datang untuk mengepungnya. Kemudian dia menatap Zhong Sengnan dengan mata tajam dan berkata dengan lantang dengan penuh kepercayaan. Kita pasti akan menang. Guru menjaga dua kota sendirian. Selama kita bertahan dan menunggu guru tiba, kita pasti akan menang. Guru, dia pasti akan mampu membalikkan situasi. Ada kobaran kepercayaan yang terus-menerus membara di mata Cuyuan, tujuan utamanya adalah menjadi seperti gurunya. Sosok Yelang yang tinggi dan kuat telah didewakan di hati murid ini itulah gunung yang ia rindukan. Dan juga gunung besar yang tidak bisa didaki oleh ras lain bab 1260 alam dewa asura yang kejam begitu Cuyuan selesai berbicara. Kekosongan di kejauhan seperti cermin yang tiba-tiba pecah dan kemudian pecahan-pecahan padat dari kehampaan terus beterbangan sosok mengerikan sebesar gunung turun di area ini. Tubuh makhluk mengerikan ini berlumuran darah gelap dan separuh bahunya hancur, tetapi meskipun dia terluka parah. Tekanan mengerikan yang terpancar dari tubuhnya membuat kelompok manusia kuat itu merasa ketakutan. Ini adalah makhluk ilahi yang sangat kuat yang kekuatannya begitu besar sehingga sebagian besar makhluk ilahi manusia yang hadir tidak berani menantangnya. Hanya Nangong Qingtian yang berlumuran darah. Yang bisa menandinginya, bagaimana bisa? Mata Cuyuan merah padam. Alih-alih menunggu tuannya, makhluk ilahi dari ras lain datang. Medan perang di dunia mereka sudah dalam pertempuran sengit, dengan sejumlah besar orang kuat jatuh di kedua sisi, dan negara itu hampir tidak dapat mempertahankan stabilitas. Tiba-tiba seorang pria kuat seperti ini muncul sepenuhnya menghancurkan keseimbangan yang rapuh. Bagus sekali, bagus sekali. Akan kubunuh kau. Seluruh tubuh Nangong Qingtian bersinar dengan cahaya yang cemerlang. Dan retakan pada otot dan kulitnya semakin menyebar membuatnya tampak seperti produk kaca yang akan meledak. Dia membakar dirinya sendiri dan melakukan upaya putus asa dalam pertempuran yang begitu hebat. Dia sudah mempersiapkan dirinya untuk mati dan bahkan sebelum dia mati, dia ingin menyeret beberapa dewa alien top seperti ini. Hanya dengan cara ini dia dapat memenuhi reputasi Nangong Qingtian Grand Pelet biarkan aku pergi. Huo Liuli datang dengan gemuruh dan berubah menjadi bola api yang meledakkan salah satu dari 5 dewa yang mengepung Nangong Qingtian hingga jauh. Kemudian api berkobar di matanya, menatap lurus ke dewa puncak yang tiba-tiba muncul. Istri cucu, Nangong Qingtian berteriak. Dalam pertempuran hidup dan mati seperti itu, bagaimana mungkin dia membiarkan cucu menantunya maju? Tetapi sebelum dia dapat melanjutkan berbicara, Huo Liuli yang bertemperamen tinggi sudah bergegas menuju patung dewa. Ketika Nangong Qingtian ingin bergegas keluar lagi, kelima makhluk suci itu sudah mengepungnya. Aku akan membantumu. Sui Liuli juga berubah menjadi gelombang besar. Kemanapun ia lewat, sejumlah besar alien di alam surgawi hancur oleh gelombang besar dan dicekik oleh naga. Dalam kehampaan, nyala api dan ombak besar sejajar, merah menyala dan biru laut berdampingan. Dia bergegas langsung menuju dewa tertinggi. Bang, bang, bang.
Aura dewa asing yang tiba-tiba muncul terus meluas dan naik. Dia memegang trisula di tangannya. Wajahnya hitam legam seperti dasar panci, dan rambutnya, yang berkibar liar di belakangnya seperti ular piton raksasa, berangsur-angsur berdiri tegak. Kemarahan di hatiku seperti gunung berapi yang meletus dan tidak bisa lagi dibendung. Sialan, sialan Yelang. Dia terluka seperti ini. Dia bahkan menggunakan trisulanya untuk menghancurkan tubuhnya. Kebencian seperti itu tidak dapat didamaikan. Jika kamu tidak bisa mengalahkan Yelang, tidak bisakah kamu melampiaskan amarahmu pada umat manusia? Si kembar yang gegabah ini datang tepat waktu. Bunuh mereka semua bersama-sama sehingga dia bisa melampiaskan amarahnya. Orang yang menerobos masuk ke area ini bukanlah dewa alien lain, melainkan dewa Surah yang terluka parah yang sangat marah hingga siap membunuh Liu Li. Namun, sebelum dia bisa mengangkat trisulanya, tidak jauh dari situ, dewa alien satu demi satu dengan tidak sabar mengikuti melintasi perbatasan. Dewa Surah ini sungguh luar biasa. Meskipun dia terluka seperti ini, dia masih bisa melintasi perbatasan dengan begitu cepat. Jika kita lari menyelamatkan diri, kita tidak akan mampu mengalahkan orang ini. Dewa Asura memperhatikan tatapan sinis itu dan amarahnya membuncah. Dia ingin membunuh dewa kembar manusia ini sepenuhnya di depan orang-orang ini. Bagaimana bisa ada begitu banyak alam ilahi? Bagaimana kita bisa memenangkan pertempuran yang menentukan ini? Zhong Shengnan memandangi dewa-dewa asing yang datang menyeberangi perbatasan satu demi satu, murid-muridnya gemetar hebat dan tubuhnya bergetar. Ada lebih dari 100 dewa, kekuatan yang begitu dahsyat. Bagaimana mereka bisa melawannya? Jika orang-orang kuat setingkat ini dan dengan jumlah sebanyak ini bergabung dalam pertempuran, pihak manusia akan benar-benar runtuh hanya dalam satu pertemuan dan tidak akan mampu mengimbangi sama sekali. Berjuang sampai mati, sebelum guru tiba, tidak boleh terjadi apapun pada istri guru, Shengnan, jika aku mati. Kamu tidak perlu berduka atau merasa sedih. Cukup berjuang dan korbankan darahmu untuk orang mati. Wajah muda Chu Yuan penuh dengan tekad. Dia menepuk bahu Zhong Shengnan dengan ringan. Memberinya tatapan serius, dan kemudian tanpa menoleh ke belakang, dia memegang pistol di satu tangan dan pergi ke hulu menuju pembantaian Dewa Sura. Chu Yuan meraung, dan retakan yang mirip dengan yang ada pada Namong King Tian muncul di tubuhnya. Ini membakar dirinya sendiri. Alam kekuasaannya berangsur-angsur berubah dari alam semi-dewa menjadi alam dewa. Aura agung membuat Chu Yuan terus-menerus memuntahkan darah sambil berjalan. Yang mulia. Zhong Shengnan berteriak dalam kesedihan, suaranya melengking dan matanya bergetar. Dia mengepalkan tinjunya, memegang pedang berdarah di tangannya, dan tanpa menoleh ke belakang, dia bergegas menuju makhluk asing untuk membunuh. Jika kita akan mati, mari kita mati bersama. Aku tidak akan pernah hidup dalam kehinaan. Sebelum aku mati, aku akan membawa beberapa makhluk asing bersamaku untuk dikuburkan bersamaku. Istri tuanku, mohon mundur dulu. Aku akan melawan untukmu sebentar. Chu Yuan meraung dengan liar ke arah Suiwo Liu Li. Ayo, 2, aku akan membunuh sepasang. Ayo, 3, aku akan membunuh satu lagi. Ini menyenangkan. Dewa Asura tertawa liar, dan dari mulutnya yang berdarah, gelombang suara yang nyata terus menyebar ke segala arah. Semua makhluk asing dan prajurit manusia dari alam rendah hancur berkeping-keping oleh gelombang suara ini. Tingkat Dewa Sura jelas bukan sesuatu yang bisa ditandingi oleh peringkat surgawi atau bahkan demigod. Itu adalah alam ilahi teratas. Hanya seseorang setingkat Namong King Tian yang bisa menandingi dan menekannya. Adapun Namong King Tian sekarang, dia hampir kelelahan, bahkan jika dia bertemu dengannya sendirian, dia mungkin tidak dapat menekannya sepenuhnya belum lagi. Di belakang Dewa Asura, ada sekelompok dewa yang padat pergi ke neraka. Dewa Asura mengerahkan trisulanya ke Huo Liu Li dan hendak melemparkannya. Di belakangnya, seorang dewa asing buru-buru berbicara untuk menghentikannya. Kamu juga tidak bisa membunuh wanita ini, kenapa? Kali ini Dewa Sura memegang trisula itu dengan erat dan tidak melemparnya lagi. Dia berbalik dan bertanya dengan suara dingin, dia memiliki hubungan dekat dengan Yelang? Ketika dia dikirim untuk menekan Sekte Guntur, dia segera bertindak setelah menerima perintah Yelang. Dan itu adalah metode rahasia khusus. Dia bisa berubah menjadi kekuatan tempur 5 dewa. Pasti ada misteri di baliknya. Anda mungkin tidak dapat membunuhnya. Ada dewa di alam yang memperingatkan Dewa Asura. Tentu saja. Mereka tidak takut Dewa Shuro akan mencari kematian, tetapi mereka khawatir jika Dewa Shuro membunuh Liu Li, itu akan membuat marah Yelang dan dia tidak akan membersihkan medan perang tetapi langsung menyeberangi perbatasan untuk memburu mereka. Semua orang akan celaka. Ini Yelang lagi, dan mereka memiliki hubungan yang dekat. Dewa Asura menusukkan trisulanya, menghancurkan naga yang terkait dengan api dan gelombang besar. Tidak lagi melihat Liu Li, dia tidak bisa dibunuh jika dia melihatnya sedetik lagi. Dia takut dia akan meledak karena marah. Bab 1261 satu pandangan lagi dan itu akan meledak. Dada Dewa Asura naik turun dengan keras seperti laut yang mengamuk. Terdengar suara siulan keluar dari lubang hidungnya dan berkumpul menjadi kabut putih. Dewa Sura menoleh dan menatap Chu Yuan yang sedang mencari kematian. Dia sudah membuat keputusan untuk membunuh orang ini. Meskipun hanya dekat dengan alam ilahi, setidaknya itu bisa menyelamatkan muka. Itu juga bisa sedikit menenangkan dadanya yang bersemangat. Tepat ketika Dewa Shuro hendak menyerang lagi, alam dewa di belakangnya yang sebelumnya memata-matai pertempuran untuk menekan dan membunuh Sekte Guntur di kehampaan berbicara lagi. Kamu juga tidak bisa membunuh yang ini. Mengapa ini terjadi? Dia laki-laki, dia masih remaja. Mungkinkah Yelang memiliki hobi seperti itu? Dewa Shuro sangat murka, dan trisula yang dipegangnya mengeluarkan suara mendengung.
Sangat murka, tidak tahan lagi, kemarahan sudah meledak dan akan segera meledak. Dewa asing itu menggelengkan kepalanya. Jangan berspekulasi dengan gegabah. Hati-hati Ye Lang mendengarnya. Anak ini seharusnya murid Ye Lang. Sejauh yang aku tahu, monster itu hanya memiliki satu murid ini. Jika kamu membunuhnya, kamu pasti akan menimbulkan murka iblis itu. Dia juga merasa kesal. Dewa Sura ini bisa bertengkar dengan siapapun. Tetapi dia sepertinya hanya mencari gara-gara dengan Ye Lang. Entah dia ingin membunuh kekasihnya, atau dia ingin membunuh muridnya. Apa kamu bercanda? Dia tidak tahu kekuatannya sendiri, tetapi dia masih dipukuli hingga berkeping-keping oleh Trisula Ye Lang. Kepalanya hampir meledak, dan dia masih berdebat dengan Ye Lang. Apakah itu perlu?